Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9 dari bulan Syawal 1446 Hijriah. Berarti kita sudah 1 minggu lebih merayakan Idul Fitri. Setelah 1 bulan setelah kita rayakan Idul Fitri, apa yang bisa kita dapatkan dari 2 bulan ini? Yang kita dapatkan adalah bahwa ibadah puasa dan Idul Fitri itu merupakan satu rangkaian yang melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, yaitu sepupu baginda Rasul sekaligus menantu beliau, paling tidak bahwa takwa itu menurut Imam Ali ada 4 unsur. Littaqwa arba'atun anasir. Takwa itu memiliki 4 unsur. Unsur 1 tidak bisa lepas dari unsur yang lain. Unsur kedua, ketiga, keempat. Maka satu sama lain saling berkaitan. Apa keempat unsur tersebut? Pertama adalah yang namanya takwa itu tidak lepas dari al-khaufu minal jalil, takut kepada yang maha agung, ini Allah Subhanahu wa taala. Pada tataran yang mutasawuf, yang maksudnya takut kepada yang maha agung adalah kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan aktivitas, kegiatan, dan yang lain-lainnya itu, kita sadar Allah selalu mengawasi kita. Kita sadar Allah berada di hadapan kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan, melainkan orang-orang yang selalu menyadari bahwa kehidupan ini bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takwa memiliki unsur wal amal bitansil, beramal sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Ketika kita melakukan suatu ibadah, kegiatan, aktivitas, tidak bisa lepas dari tuntunan ajaran agama. Kita berpuasa, untuk kita lakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Kita sholat, kita sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan agama. Kita melakukan amal-amal soleh yang lain sesuai dengan tuntunan. Yang ketiga, unsur takwa adalah istidadu yaumir rahim, yaitu selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang akan datang nanti. Hidup ini merupakan perjalanan yang harus kita lewati. Ketika kita melakukan perjalanan ini, tentu tidak bisa lepas dari bekal kita untuk bisa berjalan dengan lancar apa yang kita inginkan, yaitu untuk menuju tujuan yang kita capai. Oleh karena itu,
Bekal ini adalah yang harus kita siapkan, karena hidup di dunia ini hanya paling-paling 60 tahun, 70 tahun. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih lama. Tentu kalau kita sadar bahwa kehidupan hidup kita yang ada dalam ini membutuhkan bekal, tentu kita bersiap-siap mempersiapkan hal-hal tersebut. Yang keempat adalah menjadi unsur menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, ijtinabul ma'asi wal manhiyat, menghindari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Ini penting kita lakukan karena memang perbuatan yang kita lakukan itu tidak hanya berdampak kepada diri kita pribadi, tetapi dia punya pengaruh terhadap publik. Dia punya pengaruh kepada lingkungan kita, yang punya pengaruh kepada selain golongan-golongan kita. Oleh karena itulah, sebagai orang beriman, keempat unsurnya harus ada pada diri kita, dan itu harus kita lakukan. Dalam kata empat unsur pertama ini adalah al-khawfu minal jalil, kita sadar bahwa Allah mengasihi kita. Yang kedua adalah wal-amalu bitanzil, kita beramal melakukan kegiatan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Yang ketiga, menyiapkan untuk bekal hidup yang akan datang. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang berbau yang tidak sesuai dengan ajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.